Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila Junaid dengan NIM 9214233131 dari kelas F Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk menjelaskan materi tentang akuntansi investasi. Akuntansi investasi adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pelacakan dan pemantauan aktivitas investasi. Bidang akuntansi investasi mencakup berbagai aktivitas keuangan, karena investasi bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya investasi finansial murni seperti jual beli saham atau investasi fisik seperti pembelian tanah. Akuntansi investasi terbagi jadi beberapa jenis. Yang pertama yakni investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu investasi dikategorikan sebagai investasi jangka pendek adalah: yang pertama, dapat diperjualbelikan atau dicairkan dengan segera. Yang kedua yaitu ditujukan dalam rangka manajemen kas. Artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Yang ketiga yaitu beresiko rendah. Investasi jangka pendek dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu deposito berjangka waktu 3 sampai 12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau revolving deposit. Yang kedua yaitu pembelian surat utang negara atau SUN pemerintah jangka pendek dan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Contohnya yaitu penyertaan modal Pemda, investasi dalam surat utang negara, dan pembelian obligasi. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, pelepasan investasi jangka panjang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Adapun alasan melakukan investasi jangka panjang, yang pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan modal atau laba yang berasal dari kenaikan harga saham perusahaan yang dibeli. Yang kedua yaitu untuk memperoleh pendapatan dividen. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh hubungan khusus dengan perusahaan penerbit saham. Yang keempat yaitu untuk ekspansi usaha. Yang kelima yaitu untuk memperluas pasar. Yang ketiga yaitu investasi obligasi. Investasi obligasi adalah bentuk penanaman modal dengan cara memberikan pinjaman kepada penerbit, baik pemerintah maupun perusahaan, melalui surat perjanjian utang yang disebut obligasi. Cara kerja investasi obligasi sebenarnya cukup sederhana. Dalam hal ini, investor meminjamkan dana kepada penerbit. Sebagai imbalannya, penerbit akan membayar bunga yang disebut dengan kupon secara berkala kepada investor. Selain itu, penerbit juga akan mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Tidak hanya itu, obligasi juga dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo, yang berarti investor juga dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli obligasi, atau disebut dengan capital gain. Harga perolehan obligasi adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan perusahaan sampai obligasi tersebut di tangan perusahaan, atau harga beli obligasi, biaya notaris, komisi perantara, biaya administrasi, dan provisi.
Yang keempat yaitu investasi dalam saham. Investasi dalam saham adalah penanaman modal dengan bentuk penyertaan dana oleh seseorang maupun badan usaha di suatu perusahaan. Harga perolehan saham adalah harga beli saham ditambah seluruh biaya lainnya atau biaya notaris, komisi perantara, biaya administrasi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu investasi dalam tanah. Investasi dalam tanah merujuk pada kegiatan membeli tanah sebagai bentuk investasi untuk tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi tanah melibatkan pembelian tanah kosong atau tanah dengan bangunan dengan tujuan untuk memanfaatkan kenaikan nilai properti atau pendapatan dari penyewaan properti yang dibangun di atasnya. Harga perolehan saham adalah harga beli saham ditambah seluruh biaya lainnya atau biaya notaris, komisi perantara, biaya administrasi, dan sebagainya. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.